Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadin Ahmad Prasetya. Di sini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTKUM dengan NIM 223391331. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan mempresentasikan hasil uji kinerja saya pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan pada materi Proxy Server kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 7 Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Untuk nilai UTS-nya bagaimana kemarin? Belum. Kenapa nilai UTS-nya? Jelek, Pak. Jelek. Jadi harus banyak belajar. Oke, saya absen dulu. Yang pertama Anggi. Oke, Bulan dari Bagas. Daris. Dian. Eka. Fahmi Bintang. Faris. Hadir, Pak. Farisa. Mayor. Jam kedua dimulai. Ahmad. Mufti. It's time to begin the Tajud. second lesson. Nabila. Naimah. Nikmah. Ninis. Sebastian. Sela. Serli. Kemana ini Serli? Kamar mandi. Vanessa. Via. Wildan. Wildan. Tolong, Pak. Sudah nggak masuk. Ya, sakit apa ini? Sakit apa Pak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Yusuf. Sini. Untuk materi yang kemarin kita mengenal materi apa kemarin? Sudah belajar materi apa Pak? Bandwidth, Pak. Bandwidth itu apa Pak? Bandwidth merupakan kapasitas yang digunakan pada media transmisi agar dapat dilewati lalu lintas pakai data dengan ukuran tertentu. Bandwidth merupakan nilai transfer data yang dihitung dalam ukuran bit per detik. Semakin besar ukuran bandwidth, maka kecepatan transfer semakin cepat. Bandwidth dibedakan menjadi dua, yakni bandwidth digital dan bandwidth analog. Di mana bandwidth digital jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bits per second. Oke, ini ya sudah dijelaskan oleh teman kita Fahmi. Jadi bandwidth itu merupakan lebar kita data. Oke. Jadi kecepatan transfer kita sangat dipengaruhi oleh yang namanya bandwidth. Kita sebagai anak TKJ sudah pernah saya ceritakan yang namanya the common effect. Kebaikan yang kecil kalau seandainya kita lakukan berkali-kali akan menjadi besar. Hasilnya akan menjadi besar. Kita TKJ kalau seandainya sudah belajar yang namanya bandwidth, pasti kalian sudah bisa melakukan yang namanya manajemen bandwidth. Untuk mengurangi bandwidth, untuk mengatur kecepatan bandwidth itu sudah bisa. Pengalaman saya yang di rumah, saya punya yang namanya berlangganan Indihome. Satu bulannya itu sekitar 280 dengan kecepatan 20 mega. Agar saya dapat hasil dari Indihome, biar saya tidak membayar saja ke Indihome. Yang namanya bandwidth Indihome ini saya bagi. Saya buat yang namanya hotspot untuk anak-anak. Kan banyak di rumah saya anak-anak. Jadi saya buat yang namanya voucher wifi. Saya tidak perlu yang namanya
apa itu nilai yang besar. Tapi dengan nilai yang kecil, contohnya saja satu vouchernya itu saya hargai 2.000 untuk bandwidth 10 mega. 10 mega atau 5 mega, kalau seandainya 1.000 saya buat 5 mega. 2.000 saya naikkan 10 mega setiap satu hari. Alhasil dalam 1 bulan, 1 harinya saya terkadang menjual voucher itu sekitar berapa ya? 20 kalikan 2.000 berapa? 40 dikalikan 30. Oh, 1.200. 120 ambil yang paling besar 120 kan hasil 120 kita sudah untung, istilahnya untung, kita membayar ke Indigo hanya separuhnya. Jadi kalian kalau seandainya sudah belajar yang namanya manajemen traffic, kalau kalian di rumah itu punya wifi, coba kalian bagi. Entah itu setiap 5 mega kalian, kalau ke anak kecil-kecil kan, kalau seandainya 1.000 kan murah itu, kalian bagi. Kalau seandainya itu berulang kali kalian lakukan, pasti hasilnya bakalan besar. Jadi nggak usah cari untung yang besar dulu, kecil dulu tapi banyak, setiap hari itu ada. Cara kayak gitu. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya proxy server. Sudah ada yang membaca modul yang kemarin? Oke, apa itu proxy server? Apa dulu? Ada yang sudah membaca, Naima? Oke, silakan. Proxy server akan komputer server yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lain yang berada dalam suatu jaringan, khususnya internet. Oke, iya. Jadi yang namanya proxy server itu adalah server yang ada di tengah-tengahnya antara klien dengan server yang ada di luar. Jadi proxy server ini berada di tengah-tengahnya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, hari ini kita kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah mengevaluasi proxy server. Jadi kita akan belajar mengenal yang namanya proxy server, dari yang namanya pengertian proxy server, cara kerjanya itu bagaimana. Terus ada lagi macam-macam proxy server, itu ada banyak ya nanti. Terus nanti kita akan belajar yang namanya mengkonfigurasi proxy server. Nanti hari ini kita akan belajar mengkonfigurasi proxy reguler sama proxy transparan. Oke, ada 2. Indikatornya tujuan hari ini adalah menjelaskan konsep proxy server, mengklasifikasi jenis proxy server, melakukan konfigurasi, serta menguji hasil konfigurasi. Jadi kalian habis membuat proxy servernya, jangan lupa nanti harus diuji. Habis kita uji harus ada yang namanya laporan. Laporannya seperti biasanya kita akan membuat yang namanya LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Pasti tanya yang belum melihat Google Classroom-nya. Sudah. Oke, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, kita buka dulu yang namanya quizzes untuk melakukan yang namanya pretest. Pretest ini kita buat agar saya mengetahui kemampuan awal kalian. Kodenya Pak. Kodenya, oke, Pak. Ini pretest ini gunanya untuk melihat kemampuan awal kalian. Kemarin kalian itu melihat modulnya atau tidak. Jadi 80 itu HTML, 443 itu adalah
Dia sudah? Ya. Salah berapa? Salah banyak kali. Iya. Kita berapa lagi? Ternyata salah ya. Yusuf nomor 1, Ninis nomor 2, dan nomor 3-nya adalah Bagas. Ayo, sudah tergeser oleh Bagas. Oke, kita fokus lagi, lanjut. Oke, apakah kalian sudah pernah mendengar proxy server dalam kehidupan nyata? Belum. Kalau belum, kita akan melihat suatu animasi yang sudah saya buat kemarin. Ini ada client, ada proxy server, dan di sini ada yang namanya server yang ada di internet. Kita namakan di sini contohnya Facebook dengan IP 69.168.142. Di sini client dengan IP 192.168.7.5 itu akan meminta Facebook ini ya. Oke. Ke Facebook sudah jalan ya. Jadi yang dia minta dari proxy, yang sudah diminta dari proxy itu bukan alamat dari kliennya ini, melainkan alamat proxy yang minta. Oke, kita lihat. Nah, ini Facebook akan mengirim balik requestnya ke proxy server. Setelah dari proxy server akan dikirim lagi ke yang namanya klien. Oke, jadi seolah-olah yang meminta akses ke Facebook atau meminta konten ke Facebook itu adalah proxy, padahal adalah klien. Jadi kalau seandainya dalam kehidupan nyata, pasti di sini kalian pernah ke yang namanya perpustakaan. Kenapa enggak? Pasti kalau kalian ke perpustakaan, kalau kita ke perpustakaan, kita akan minta ke yang namanya petugasnya. Pak, saya mau pinjam buku contohkanlah administrasi infrastruktur jaringan. Pasti yang mencari itu bukan kalian, tapi petugasnya. Petugasnya yang mencari akan disampaikan ke kalian. Itu fungsinya yang proxy server. Jadi kalian istilahnya klien itu tidak langsung berhubungan dengan yang namanya server yang di internet. Contoh lagi, kalau seandainya pasti di sini sudah banyak belanja di Shopee, pasti. Contohnya Naima pasti 1 bulan itu 2 sampai 5 kali. Oke, pasti kalau seandainya kita belanja ke Shopee, pasti kita tidak berhadapan langsung dengan yang namanya penjualnya. Oke, kalau kita mau bayar pun tidak langsung ke penjual, pasti ada yang namanya perantara. Perantaranya adalah Shopee. Shopee di sini itu sebagai proxy, pihak ketiga yang menjembatani antara klien dan server. Oke, bisa dipahami dari sini. Bisa? Ayo. Kok kayaknya lucu sekali. Tujuannya kenapa sih kita harus ada yang namanya proxy server? Menyimpan case. Apa case itu? Kayak sampah, Pak. Kayak sampah. Oke. Story. Jadi case itu sebuah kayak history ya. Jadi proxy ini berfungsi ketika klien akan mengakses informasi yang ada di server internet. Informasi-informasi tadi itu akan di-copy ke proxy dulu. Oke, ke proxy dulu. Sebelum
informasi ini diteruskan ke server. klien. Jadi dari server luar dikirim ke proxy yang ada di jaringan dalam. Dari proxy yang ada di jaringan dalam ini semua informasinya itu akan di copy dulu. Oke. Kenapa di copy? Kita lanjut ke fungsi yang kedua untuk menghemat yang namanya bandwidth. Jadi informasi-informasi tadi yang sudah di copy itu ada di server proxy, itu akan diminta lagi kalau seandainya ada klien minta, akan diambil dari proxy tadi tanpa keluar dari jaringan luar. Oke. Jadi contohnya saja kalau seandainya kita pinjam ke perpustakaan, pasti yang dinamanya perpustakaan, kalau seandainya ada orang mengembalikan buku, sama petugasnya itu nggak langsung dikembalikan di rak, pasti di sampingnya dulu. Untuk apa kok disimpan di sampingnya Pak Lutfi biasanya itu? Kalau seandainya ada yang pinjam lagi, yang namanya Pak Lutfi atau penjaga perpustakaan ini tidak mencari di rak lagi. Oke. Untuk menghemat tenaganya juga. Sama proxy untuk menghemat bandwidth, kalau seandainya keluar ke jaringan luar akan ada bandwidthnya keluar juga. Filtering. Untuk yang ketiga ada yang namanya filtering. Proxy ini juga mampu untuk memblokir sebuah situs juga. Jadi konten-konten apa saja yang boleh diakses oleh klien dan boleh tidak. Oke. Jenis proxy. Jenis proxy yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama proxy anonim, tag anonymity, sama proxy transparan. Ada yang bisa menjelaskan yang namanya proxy anonim? Proxy anonim adalah salah satu jenis proxy yang menyembunyikan identitas IP pengguna yang terdeteksi dan hanya akan terlihat alamat IP samaran yang tidak mengandung unsur mencurigakan di ruang lingkup dunia maya. Proxy client itu akan disembunyikan oleh proxy. Oke. Jadi biar apa sih kok disembunyikan Pak? Agar jaringan luar itu tidak tahu yang namanya IP klien. Kalau seandainya tidak disembunyikan, pasti jaringan luar tahu oh yang akses atas nama IP bla bla bla. Hanya kejadian di hack. Kalau seandainya jaringan luar itu tahu yang namanya IP kliennya. Terus transparan, ini IP-nya ini dimunculkan. Ini yang agak bahaya kalau kita menggunakan yang namanya proxy transparan. Oke, untuk mengenal yang namanya proxy, kita akan melakukan yang namanya praktikum. Hari ini kita akan melakukan praktikum transparan proxy sama regular proxy. Untuk kelompok kerjanya sudah saya bagi sesuai dengan kemampuan awal tadi. Untuk kelompok 1 itu atas nama Anggi, Ninis Faris. Nomor 2 Aid Vanessa Muhammad. 4 Eka Sherly Tajul. 5 Farisa Fias Bastian. 6 Mayori Bagas Wildan. 7 Nabila Daris Yusuf. Dan terakhir Nakma Fahmi dan Ning. Nah, oke, silakan untuk yang laki-laki bisa mengambil alatnya yang ada di depan, langsung berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, silakan. Oke, langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, kabelnya yang di belakangnya itu ya. Oke, silakan. Oke. Kenapa kalian tidak boleh memilih kelompok sendiri? Pasti nanti kalian memilih kelompok sesuai dengan apa teman yang kalian sukai. Ini sudah saya bagi kelompoknya. Oke, di regular proxy, kalian masuk ke web proxy nanti, klik ke web proxy. Di sini nanti ada yang namanya portnya ya. Ini ada 80, terus ada case
case administratornya, ini nanti kalian kasih nama kelompoknya. Oke, nama kelompok salah satu, jangan lupa di checklist juga untuk web proxy-nya. Untuk regular proxy, kalian masuk juga ke proxy browser. Proxy browser nanti kalian di Chrome itu kalian yang ada di titik 3 yang ada di Chrome itu kalian klik, nanti masukkan proxy. Nanti di proxy kalian masukkan yang namanya IP gateway port berapa, sama jangan lupa di save. Oke, ini untuk regular proxy di modul atau 10 nggak apa-apa, 192 168 10.1. Oke, 1/24 stoknya metode. Oke, kita apply baru kita oke. Untuk apa itu? DHCP client. DHCP client kemana? Satu ikut. Tadi bukan yang terlompat ya? Kedua. Bentar. Bentar. Masih di terlompat dong. Ya. Ya, internetnya ya. Oke, pinter. Pahami. Lanjut ke web proxy-nya. IP di bawah sendiri. Bisa dengan itu proxy-nya. Case-nya ini kamu ganti. Masanya itu kamu ganti. Ya, jangan lupa ini kami always from case. Jangan lupa aksesnya, apa yang mau kamu blokir, akses kamu tambah ds host. Iya. Iya. Emang bekerja kan harus Bisa kerja. Iya gitu. Oke, sudah berhasil. Dah. Oke, kelompok 8 ini untuk yang transparan proxy. Oke. Ya. Ini saya Oke. Sekarang masuk ke studi kasusnya. Oke. Welcome ini. Oke. Kok aku? Langsung. Kono ya. Tadi LKPD-nya belum memberi itu kerjakan. Belum. Oke, nomor 4. Pokoknya udah berhasil untuk konfigurasinya. Ya iso aku lah lihat. Ini mah. Regular, bagian regular sudah. Regular yang sudah. Iya. Transparan proses sudah. Transparan sudah. Nyampur. Jak orang. Kalau itu juga dibutuhkan iya ya. Belum. Ini yang ada case-case-nya tadi itu.
Ini mungkin ada yang salah konfigurasi untuk kalian. Pak, ya. Satu siswa atau teman kalian sudah berhasil mengkonfigurasi proxy server menggunakan reguler dan transparan. Nih, saya cek dulu. Oke, untuk kelompok 8 ini kita tunduk. Kelompok 8 persiapan maju ya. Buka yo. Oke sudah, ayo kita lihat presentasi dari temennya yang sudah berhasil kelompok 8 ya. Ini untuk Fahmi, Naima, Nikma silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke silakan. Oke, jadi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang lainnya sebentar, yang lainnya lihat di depan, jangan melakukan konfigurasi dulu, biar tahu kesalahan dari kelompoknya masing-masing di mana. Oke, silakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Naima Wardah. Dan di sini ada saya Bidang Anwarta. Saya Nimarani. Di sini yang kita sampaikan dari pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami yakni Bapak Al-Fadil Ahmad, yang dimana hasil konfigurasi regular proxy pada di dalam proxy. Yang pertama kita harus masuk dalam ada proxy, yang dimana di sini kita harus setting jajak administrator. Artinya di sini kita harus mengeklik atau menamai dengan suka kita. Kalau di suka kita di bagi kelompok, jadi kita masukkan kelompok 8 karena kelompok saya kelompok 8. Lanjut, jadi yang kedua ada konfigurasinya. Sini kita harus mengeklik di address-nya, yakni di mana saya memakai IP 192.168.10.1 dan portnya 8080. IP-nya itu adalah IP gateway ya, bukan IP komputer. Ya, menggunakan IP gateway. Lanjut lagi hasil pengujian konfigurasi pada web.go.id yang ini hasilnya. Kalau sudah berhasil, akan muncul tulisan error forbidden. Kalau tadi ada yang nggak bisa muncul error forbidden, cacatnya itu tidak diklik. Oke, lanjut Fahmi. Hasil konfigurasi transparent proxy konfigurasi pada firewall NAT, yang dimana yang pertama kita harus setting di general. Kita di sini harus chainnya pilih di SCNAT ya, dan protokolnya 6 TCP, DST portnya 80.
Dan untuk actionnya kita pakai redirect dan untuk port 8080. Hasil pengujian dari konfigurasi pada web ID yang memakai transparan sama saja, tapi tidak tadi kan ada tulisan IP itu kita nggak aktifkan, jadi langsung pakai ini langsung, nggak pakai Kita menggunakan manual Ya. proxy yang ada di web browser. coba hilang gitu. Ini saja. Oke. Di situ ada di sini hasil pengujian konfigurasi pada web commit kit yang gimana caranya hampir sama yang saya pakai tadi di awal-awal, dan ada pengujian web pamekasankap.go.id. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari rekan tim kita, rekan kerja saya, Mawaddah dan Nik Marhani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, hasil dari salah satu kelompok itu dia sudah berhasil. Tadi saya berkeliling ke kelompok yang lain, ternyata banyak kesalahan yang tidak bisa memunculkan case-nya ini ya, case administratornya. Ini karena apa kok nggak bisa muncul? Karena yang di case administratornya itu tidak kalian centang, jadi tidak akan keluar error forbidden. Cuma nanti kalau seandainya terblokir, dia tampilan kosong, tidak ada tulisan error forbidden. Dari dua praktikum ini kita ada transparent proxy sama regular proxy. Kalau transparent proxy kita membuat yang namanya rule yang ada di firewall. Kalau regular kita harus men-setting satu persatu di web browser. Ya di web browser. Kalau seandainya kalian bayangkan kalau seandainya ada 100 komputer, kalau kita menggunakan regular proxy, hasilnya bagaimana? Sangat melelahkan. Kenapa? Karena harus men-setting satu persatu di web browser. Tapi kalau transparent proxy kita tidak perlu men-setting di web browser, langsung satu kali kerja langsung untuk satu lab. Oke, ada yang ditanyakan? Setelah kita mempelajari web proxy hari ini, kita kita post-test dulu. Oke, untuk joinnya 89648. Hari ini agar tahu hasil belajar kalian hari ini. Kita disembunyikan, jangan sampai dulu ya. Iya sudah. Kalau berapa? Kalau banyak kali. Iya.
kebetulan nama peringkatnya ya. Oke, kita dapat nama baru. Kalau yang awal tadi di pretest siapa? Yang pretest tadi? Yusuf ya? Yusuf. Sekarang untuk post test kita dapat nama baru Bagas, Tajuk sama Naima. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau pembelajaran hari ini kita berhasil. Bisa dilihat dari nilai yang dapat diambil oleh para siswanya. Kita banyak yang mendapatkan nilai 100. Oke, silakan dibuka classroom-nya. Kita masuk ke Padlet untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Saya bisa minta bantuan Via ya untuk mempresentasikan di depan tadi. Oke, ayo untuk Via silakan maju untuk menyampaikan hasil kesimpulan yang sudah ditulis di Padlet tadi. Kesimpulan yang saya dapat adalah proxy server adalah perangkat komputer yang menjadi perantara bagi klien dan ketujuan server. Jadi ketika mengakses internet, kita tidak langsung terhubung ke website tujuan karena akan melalui server terlebih dahulu. Misalnya kita akan mengakses sebuah web, kita perlu ke proxy server dulu. Dan proxy server terbagi menjadi 3, yaitu proxy anonim, high anonim proxy, dan proxy transparan. Oke, bisa tepuk tangan ya untuk kesimpulannya disampaikan oleh Via. Proxy server itu adalah web server yang berada di tengah-tengah antara klien dengan server internet. Jadi kalau seandainya kita mau ke server internet, kita harus melewati yang namanya web proxy. Jadi di tengah-tengahnya. Oke? Ada yang bisa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang namanya web proxy menggunakan Squid. Squid itu nanti menggunakan yang namanya Linux ya. Jadi kita tidak menggunakan Winbox lagi, kita menggunakan Linux. Oke, untuk hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu agar materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di lain waktu. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.